Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mengingat kembali sebuah surah yang sudah mungkin kita hafal sejak kita usia kanak-kanak ya. Bahkan cucu kita mungkin hafal, anak kita pun tahu. Dan mungkin ini salah satu surah favorit juga pada saat kita sholat. Yaitu surahnya At-Takasur, yaitu surah ke-102. Terdiri 8 ayat yang berada di juz 30. Dan hari ini kita diingatkan tentang bahayanya bermegah-megahan karena muncul perasaan ujub dan sombong yang akhirnya menyebabkan kita merasa orang lain lebih rendah dari kita. Ini yang harus kita hindari. Nah, sebelum kita tutup pada kesempatan kali ini, saya masih berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak untuk bertanya sesuai dengan tema kita dan juga tentang pembahasan kita dari surah At-Takasur ini. Silakan yang mau bertanya angkat tangannya, silakan. Fadhal. Ya, Ibu silakan. Nama dan pertanyaannya ya. Boleh berdiri ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fauzia dari Majelis Taklim Baqiyatus Shalihat. Izin bertanya Ustadz. Silakan Bu. Apakah apabila doa orang yang terzolimi di dalam rumah tangga itu termasuk korban, misalnya korban verbal abuse, pasti dikabul oleh Allah. Zolimnya adalah orang yang terdekat. Yang menzolimi kita termasuk orang yang terdekat. Oh gitu, oke. Jadi gimana, diulang lagi pertanyaan, pertanyaannya, apakah doa orang yang terzolimi di dalam rumah tangga termasuk korban verbal abuse? Pasti didengar dan dikabul. Pasti dikabul atau enggak? Oke, ya baik. Apalagi yang melakukan verbal abuse ini adalah orang terdekat, misalnya suaminya, misalnya begitu suami, apa? Ya, oke, baik. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Fauzia. Ya, makasih Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Setiap doa pasti Allah kabulkan, betul? Cuman kadang-kadang seorang hamba memohon kepada Allah, maunya doanya biar duitnya banyak. Iya enggak? Begitu enggak dikabulin, katanya enggak dikabulin. Allah enggak mau begitu. Enggak mau diatur, makanya kita enggak boleh ngatur Allah. Ngatur Allah bagaimana? Ntar saya membaca surah Al-Waqiah biar kaya, bukan begono. Kalau misalkan kepingin segala sesuatunya Allah kabulkan, kita menjalankan perintahnya dulu. Ya, terus kemudian tadi pertanyaannya, apakah orang yang terzolimi doanya Allah kabulkan? Pasti Allah kabulkan. Karena permohonan seorang hamba dengan catatan, pertama niatnya kalau doa ikhlas dulu. Jangan begitu saya doa biar tetangga kita hancur, jangan begitu, itu namanya doain kagak boleh ya. Nah, ketika kita memohon kepada Allah, cuman kadang-kadang yang diminta nggak sesuai yang kita pinta. Contoh misalkan kita kepengen duit yang banyak, terus kemudian Allah nggak ngasih duit, tapi Allah ngasih kesehatan. Tuh, makanya inilah salah satunya. Allah memberikan kesehatan terhadap diri kita, terutama misalkan dari penglihatan bisa ngelihat. Itu coba kalau misalkan matanya sakit, masuk dokter 100 juta, kira-kira korban apa enggak buat kita? Ya pasti korban, karena apa? Kita bersyukur. Makanya doa, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doaku pasti akan dikabulkan. Apalagi ada orang yang boleh kata menzolimi terhadap kita, ya kan? Ya mudah-mudahan ibu jangan bales, kalau bisa ya doain mudah-mudahan dia lebih baik daripada kita, begitu caranya.
Itu syukuri dan apa yang ditempelkan kepada diri kita, doa yang kita sampaikan kepada Allah, Allah udah pasti akan mengabulkan. Mungkin ada tambahan dari guru kita. Ya baik, mungkin saya kasih pertanyaan kali ya ke Ustadz Tamami ya. Ya. Pertanyaan dari saya Ustadz tadi ini berhubungan kau tadi, Ibu sudah, sebelum saya lanjut, Ibu sudah terjawab? Sudah ya? Oke, terima kasih banyak Ibu. Nah sekarang pertanyaan buat Ustadz Tamami. Ustadz, kalau kita lihat surah At-Takasur ini kan melarang kita untuk bermegah-megahan karena bermegah-megahan telah melalaikan kita. Jadi orang yang lalai untuk urusannya, kewajibannya kepada Allah dikarenakan urusan dunianya. Nah pertanyaan saya ya, apakah di dalam Islam ini kita nggak boleh jadi orang sukses? Boleh nggak kita berdandan yang bagus? Boleh nggak saya pakai emas? Boleh nggak saya punya mobil yang bagus? Boleh nggak saya punya rumah yang mewah? Saya takutnya kalau saya punya mobil yang bagus, rumah yang mewah ya, kehidupan yang baik, nanti termasuk dalam yang bermegah-megahan ini nggak? Apa sih batasannya? Sehingga saya bisa tahu kontrol diri saya supaya nggak termasuk dalam ayat ini gitu. Karena kadang-kala ya maaf ya Ustadz, kalau rezeki lagi banyak apalagi orang lagi diuber rezeki, itu ada aja duitnya, betul apa betul Bu? Oh yang ngomong ibu-ibu loh bukan saya loh. Silakan Ustadz. Baik, alhamdulillah ini adalah pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan kita semuanya. Dalam Islam boleh kita jadi orang kaya, orang sukses, jadi orang ganteng, orang cantik. Tapi semua tentu ada batasannya. Kalau mau kita lihat siapa dulu zamannya Nabi hartanya yang paling banyak, ada Sayyidina Utsman bin Affan. Bagaimana Sayyidina Utsman bin Affan ini dalam kitab Sirah Nabawiyah termasuk khalifah yang memang hartanya banyak. Tapi hebatnya beliau ketika di dalam satu halaqah, satu pertemuan dengan baginda Rasulullah SAW, beliau bertanya, ya Rasul kira-kira harta saya ini banyak. Kalau bahasa rondonya tadi kan seabrek-abrek kan ya. Kira-kira bagaimana cara saya mentasarrufkan memakai harta ini? Maka jawabnya Nabi simple. Ketika kau melihat orang susah, maka kasihlah orang susah hartamu. Kalau kau misalkan melihat orang yang tidak mampu, kasihlah orang yang tidak mampu. Boleh jadi kita jadi orang kaya, cuman batasannya satu. Jangan sampai justru kekayaan kita, kesuksesan kita, kegantengan dan kecantikan kita membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sedikit Ustadz, orang Islam kaya tapi justru lupa kepada siapa? Allah. Dulu zaman susah doanya ya Allah lama banget. Udah sukses doanya cuman Allahumma Al-Fatihah. Pas belum sukses Ustadz doanya 10 menit. Pas udah sukses doanya cuman berapa? 1 menit. Karena apa? Merasa apa yang diinginkan sudah apa? Sudah tercapai. Begitu kira-kira Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Ustadz Munawir ada yang mau ditambahkan? Ya paling tidak ketika kita hartanya banyak, dunianya full tapi akhiratnya kosong jangan sampai. Ya, jadi harus balance antara dunia akhirat. Itu harus balance ya. Mudah-mudahan apa yang ketaatan seorang hamba umat Rasulullah insya Allah akan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini ya. Hari ini kita belajar dari surah At-Takasur. Di mana kita sebagai umat Islam boleh kita mencari harta. Boleh kita sibuk dengan urusan dunia, tapi jangan lupa dengan urusan akhirat. Karena tujuan kita adalah akhirat. Mengikuti akhirat, dunia akan mengikuti kita. Kalau kejar dunia, belum tentu akhirat akan mengikuti kita. Karena itu, mari berpandai-pandailah dalam hidup, jadikan diri kita bermanfaat. Tidak hanya untuk diri keluarga, tapi juga bagi orang banyak, khususnya bagi umat. Dan di penghujung acara mari kita berdoa, bermuhasabah bersama, dan insya Allah akan dipimpin oleh Kiai Tamami. Silakan Kiai Tamami, fadhol. Mari para jamaah sekalian, mungkin kita semuanya banyak dosa, banyak salah, banyak khilaf. Dari ucapan, perbuatan kita mungkin ada sombong dalam hati kita. Kita tuangkan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah buang dari diri kita, hati kita rasa sombong tersebut. Sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh, menjadi orang yang bertakwa. Sehingga mudah-mudahan nanti Allah meninggalkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nahmaduka ya ghaffar, nahmaduka ya syakur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة ومن وهول الشهوات إلى جنة القربان. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di penghujung acara ini saya mengingatkan lagi pada diri kita semua, termasuk diri saya, wa ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia adalah tempat kita untuk mengumpulkan bekal di akhirat. Karena itu jadikan semua yang kita kerjakan ini menjadi bekal amal soleh kita untuk menuju akhirat. Harta kita, anak keturunan kita kelak juga menjadi anak-anak yang membanggakan dan juga bisa menebar kebaikan. Saya David Ali undur diri. Fattaqullaha mastata'tum bilai fisabil haq fastabikul khairat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Acara ini dipersembahkan oleh